Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah wallahu a'lamu bi muradih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini masih malam Maulid atau Rabiul Awal, di mana kita tahu bahwa bulan Maulid ini adalah bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini pahalanya beberapa kali Pak Haryanto. Satu, menyelenggarakan acara tasyahhud bin nikmah, anak yang sudah lahir diakikohkan. Kedua, bertepatan dengan bulan Maulid, kita memperingati bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Artinya demikian Allah telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan rasulnya, maka menjadi saksi atas perbuatan kamu. Pada kesempatan ini banyak figur-figur yang menjadi contoh, bisa memberikan contoh, tetapi tidak bisa menjadi contoh. Beda dengan baginda Rasulullah menjadi contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau Nabi dilahirkan ke dunia ini menjadi contoh bagi seluruh alam, tapi kita bisa memberi contoh, hanya bisa memberi contoh, tidak menjadi contoh. Contoh, kita memberi contoh kepada anak kita, suruh puasa, beri contoh, bapaknya puasa, ibunya puasa kalau tidak menstruasi, tapi susah memberi contoh. Ketika anaknya puasa, bapaknya buka puasa. Anak bertanya, bapak kenapa tidak puasa? Bapak tidak malu, kata anaknya. Hari ini hari puasa, kenapa bapak tidak puasa? Itu contoh diambilnya. Jadi kita ini hanya memberi contoh, bukan menjadi contoh. Ustaz, ayo kita sama-sama di dalam kesempatan ini untuk bergotong royong. Pak RW bisanya yang seperti itu. Kata Pak RW, ayo bergotong royong. Pak RW sudah di tempat. Itu yang disebut dengan menjadi contoh. Kalau memberi contoh, kata Pak RW, ayo gotong royong. Ternyata Pak RW-nya di warung lagi makan, orang pada kerja, Pak RW tidak datang ke tempat gotong royong tersebut. Itu tidak menjadi contoh, hanya memberi contoh. Itu manusia. Kenapa seperti itu? Karena Allah menurunkan, menjadikan kita sebagai umat manusia, umat yang adil, umat yang sejahtera, umat yang agung, yang menjadi saksi
kelak di akhirat. Rasul bersabda, saya akan ditanya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Pak RW akan ditanya tentang masyarakatnya, Pak Sugeng akan ditanya tentang ke-RT-annya, Pak Udin ditanya akan ke-RT-annya, Pak Zul ditanya akan ke Pak RT-nya, Pak Adi ditanya akan Pak. Kullukum ru'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyati. Cuma Pak RW sama saya beda. Kalau Pak RW menanyakan, wahai manusia, nanti kalau kamu tidak gotong royong, tidak ikut sama masyarakat, kamu harus tanggung jawab. Kalau kami, wahai Aceh, hei kenapa jamaahmu tidak ada yang berpuasa, tidak ada yang sholat berjamaah, tidak ada yang berinfak, itu akan bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Inilah menjadi saksi manusia kelak di akhirat nanti, sesuai dengan ayat Allah, litakuna ayatan linnas, menjadi saksi untuk perbuatan manusia dan rasulnya, dan menjadi saksi perbuatan kalian itu sendiri. Maka dari itu, di bulan Rabiul Awal, bulan Dzulhijjah awal haji ini, kita jadikan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan Maulid ini dengan ditujukannya sesuatu hal yang baik bagi kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertera di dalam Al-Quranul Karim dan hadisnya, yang menampakkan kepada kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesinambungan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kakek kita Nabi Ibrahim bersabda, "Idz qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha ibrahimu yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, wahai Nabi Ibrahim, tunduk dan patuhlah engkau wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku bertunduk patuh kepadamu, aslamtu li rabbil alamin. Nabi Yakub berkata, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, kata Allah, Nabi Ibrahim bersabda, wahai cucu-cucuku, aku telah memilih agama yang paling utama adalah agama Islam, dan jangan kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Nabi Ibrahim berwasiat kepada kita. Ini adalah salah satu wasiat Nabi Ibrahim tentang anak cucu kita. Jadi hari ini Pak Haryanto merasa berbahagia dengan wasiat Nabi Ibrahim. Pak Haryanto ada 3 hal hakul walad alal walid yang harus dikerjakan Pak Haryanto dan kita semua. Hak anak terhadap orang tua, ayus sama idawulid, beri nama yang baik. Yang kedua, fal yaqra ila wahid, artinya berikan sesuatu pendidikan yang baik. Fal yatazawwad ila balag, kalau sudah balik, kalau sudah besar, anak perempuan baik laki-laki yang sudah balik ditikahkan. Pertama, dalam kitab Safinatun Najah diterangkan hakul walad alal walid talatun, ayu sama ilawuli, berikan nama yang baik adalah nama yang disenangi oleh baginda Rasul, dengan mengatasnamakan Abdullah atau Abdul Raza, pakai Abdul depannya.
Mudah-mudahan ini namanya sudah baik, Hasan Nur Alfar Rizki, ya betul Pak? Nah, Hasan itu baik, cahaya rizki. Mudah-mudahan jadi anak yang hartawan, jutawan, karena di sini adalah cahaya rizki, otomatis menjadikan anak yang kaya, anak yang dermawan. Yang kedua Pak Haryanto, kalau sudah seperti itu, yaqra, diberikan pengertian atau ilmu yang bermanfaat. Sekarang banyak majlis-majlis taklim ataupun anak-anak pendidikan, baik TK Al-Quran, masukkan ke TK, baik Al-Quran ataupun swasta ataupun formal atau non formal. TFQ sudah kita sudah ada, baik TK-nya, TFQ-nya, TKQ-nya. Alhamdulillah SMP sama SMA hari ini, malam ini atau tahun ini sudah mulai berjalan pendidikan anak mendapatkan sertifikat. Nanti kalau sudah besar anak perempuan, baik laki-laki atau perempuan, kalau sudah dewasa, faliyatazawwaj, nikahkan anak, mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh dan soleh. Selanjutnya kewajiban Pak Haryanto adalah al-gulamu murtahinun bi aqiqah tubahu yaumas sabi' yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Kewajiban Pak Haryanto, anak yang dilahirkan selama ketika umur 7 tahun maka diakikahkan. Untuk laki-laki 2 yang kambingnya yang besar, yang sehat, utamanya laki-laki atau betina, bukan betina Pak, jantan. Kalau perempuan 1 boleh jantan yang bagus. Murtahinun bi aqiqah tudbahu yaumas sabi yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Kepalanya dipotong, rambutnya. Setelah itu, setelah diberikan nama, maka diakikoh, dicukur. Setelah dicukur, diberikan nama. Setelah diberikan nama, di sana pendidikan yang menanti kepada Pak Haryanto. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menggugah kepada kita semua bahwa akikoh adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Kalau kurban adalah kewajiban anak sendiri. Misalkan orang tuanya belum mampu mengakikahkan selama berapa hari? 7 hari, 21 hari, terus 40 hari, dan sebelum balik, maka kewajiban itu dilimpahkan kepada anaknya itu sendiri. Tapi anaknya belum mampu, tetap orang tua yang berkewajiban untuk mengakikahkan. Akikoh cuma sekali. Kalau kurban setiap tahun apabila mampu atau berkuasa. Dagingnya akikoh itu dia semuanya dikasih, karena ada akikoh haram wajib dan ada akikoh sunnah. Akikoh haram atau wajib adalah akikoh nadar. Misalkan kalau saya punya anak, karena anaknya perempuan semua, waktu itu lahir anak laki-laki, ngomong ke Pak Beni, Pak Beni, kalau saya melahirkan anak perempuan, saya akan akikoh. Nah itu maka akikoh Pak Haryanto tidak boleh memakan makanan akikoh. Kalau sekarang kalau tidak ada janji karena sunnah, boleh mencicipi, tapi jangan semuanya dimakan, tapi dibagikan kepada masyarakat. Akikoh itu dibagikan dagingnya atau kuahnya, makanya diundang supaya makan. Akhirnya ada makan atau belum makan, maka jangan dikasih nasi kok sama, karena ada kuahnya. Kalau kurban dikasih daging, makanya biasanya Pak Udin ngasihnya dagingnya. Kok Pak Udin nggak ngasih kuahnya? Nah itu tidak ada dalam kitab. Kuahnya tidak ada, yang ada dagingnya sama pengurusnya tulang, jeroan, misalnya gitu kan. Itu bedanya akikoh dengan
kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentang akikah dan kurban. Dan mudah-mudahan selanjutnya diserahkan kepada tim hadrah untuk mahallul qiyam pada hari. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.